kita nggak suka ngurus orang, nggak suka nyinyir. Jadi kita bukan urusan kita kecuali berhadapan dengan orang yang bermasalah tidak masalah karena kita tidak punya masalah ya gitu loh ya. Jadi tolong itu pinter gitu loh. Kalau misalkan mau sama-samain kelas ya Dewi Persik udah nggak mungkin kan jadi Nikita Mirzani, ya minimal Nikita Mirzani jadi Dewi Persik gitu aja. Oke? Gitu. Jadi jangan barbar kalau sama gue orangnya juga bisa barbar soalnya. Tapi gue orangnya jangan disalahin juga. Gue kalau misalkan gue aneh-aneh segala macamnya, gue nggak pakai nyindir, gue udah sebut nama, nggak masalah karena memang gue nggak punya masalah. Yang punya masalah itu siapa itu yang banding-bandingin? Ngapain banding-bandingin gue? Emang selama ini gue berantem sama orang karena apa? Gue berantem dari dulu juga berantem sama almarhum Jupe, dan almarhum juga udah baik sama gue gitu, dan itu cuma salah paham. After itu gue berantem sama orang yang nggak tahu diri, udah dan gue nggak perlu bahas lagi kan? Nggak perlu bahas lagi, dan berantem masalah apa lagi nggak ada. Paling berantem sama orang yang nipu gue, udah. Kalau yang lain-lain gue nggak pernah punya masalah sama siapapun gitu lah. Alfian Desmar buka baju, sorry lu salah orang kalau nyuruh gue buka baju, goblok. Lu kalau misalkan nyuruh orang buka baju jangan gue, orang lain aja. Mak lu suruh buka baju sekalian ya. Lu nyuruh-nyuruh orang buka baju, lu pikir gue baju ya. Jadi beda, gue akan tetap jadi diri sendiri. Di YouTube gue nggak bisa pakai kutang aja, maaf, jangan samain ya. Nggak apa-apa viewer gue dikit, nggak masalah. Gue bukan cari viewer ya, tapi ya gue bukan cari viewer. Gue adalah mengisi kekosongan waktu untuk nge-YouTube, ngerti? Jadi kalau misalkan lu nyuruh gue pakai BH saja yang kelihatan tete, maaf itu bukan gue, beda-beda coy. Gitu, jadi jangan samain lo ya. Gitu. Goblok banget. Udah pakai BH aja. Pasti nanti viewernya banyak. Kalau wawancara itu kelihatin dong belahannya supaya banyak viewernya gini-gini. Masa Dewi Persik YouTube-nya kalah sama si X, sama si B, sama si C. Bodoh amat. Gue mah cari kalau dapat duit dari YouTube ya alhamdulillah. Nggak dapat duit dari YouTube juga nggak apa-apa. Gue alhamdulillah udah banyak kerjaan. Gue jualan sambel, gue jualan makanan, gue punya resto. Jadi ngapain gue harus pusing-pusing, harus nungguin pendapatan dari YouTube. Say, gak penting itu ya. Gitu loh. Jadi kalau misalkan lu nyuruh gue, lu salah orang. Kalau lu nyuruh gue nyanyi, gue akan nyanyi buat lo. Lu nyuruh gue goyang, gue akan goyang buat lo. Tapi kalau lu nyuruh gue buka utang, kelihatan BH doang, salah orang lu. Ya, gitu loh. Jadi kudu pinter gitu loh. DP lovers sudah pasti pinter. Lu lihat deh, mana ada DP lovers anak-anak alay? Nggak ada. Mana ada DP lovers anak-anak bayaran? Nggak ada. Dibayar 200.000 nggak ada DP lovers dibayar sama gue. Gitu loh. Suri Roni ntar keriput mami. Kita bukan orang gila say. Gitu loh. Jadi segala sesuatunya itu kalau misalkan kita mau marah ya marah aja. Yang penting jangan marah setiap hari. Itu kalau marah setiap hari bisa gila. Tapi kalau marahnya karena memang ada yang kurang ajar, nah itu baru bener gitu loh. Ya. Mbak biarin aja mereka hanya ngiri sama Mbak kok. Iyalah ngiri. Ngiri sama skill yang saya punya. Makanya kalau mau adu skill, ayo. Tapi kalau adu nyinyir, itu bukan gue, say. Gue pasti kalah, say. Ya, gue bukan di sana bidangnya. Bidang gue adalah penyanyi. Profesi gue itu adalah penyanyi gitu. Jadi kalau misalkan jadi orang tuh jangan goblok-goblok gitu loh. Ya kan? Jadi beda say, beda gitu. Baperan OP, oh iyalah baperan. Kalau nggak baperan nggak punya jiwa dong. Makanya lebih baik jadi orang baperan. Sehingga apa? Nyakiti hati orang lain itu tahu diri. Tapi kalau orang itu nggak punya hati dan nggak punya rasa, dia pasti akan seenaknya sendiri ngomongin orang. Nah, Allah bersamamu, iya. Allah selalu bersamaku. Makanya Allah itu selalu memberikan aku rezeki yang tidak pernah putus. Karena rezekiku bukan hanya untukku, tapi untuk orang banyak. Tapi mendapatkan rezeki dengan cara yang berkah. Yang penting gue nggak ngusik kehidupan orang. Dan gue happy dengan diri gue sendiri. Lagi hamil ya kak, nggak mungkin lagi hamil spermanya nggak dimasukin say. Mami sabar kalau rezeki nggak kemana ya mami. Kenapa say kalau rezeki nggak kemana? Iya memang benar say gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian ini nggak boleh marah-marah say ya. Segala sesuatu apapun itu yang namanya rezeki itu semua di tangan Allah.
bagaimana caranya kita menjemput rezeki itu. Apakah dengan cara yang baik ataukah tidak dengan cara yang baik. YouTube dapat sedikit gak masalah, yang penting restoran gue laris, alhamdulillah berkah. Sekarang gue, YouTube gue viewernya banyak, tapi yang gue tontonin cuma tete nih, tete. Gimana? Coba, gimana? Gue mau tanya sama lu semua. Ayo, nih sekarang nih, gue cuman kelihatan G-stringnya doang nih. Sekalian aja kelihatan pantatnya doang, ha? Ya pasti ramai yang nonton YouTube gue. Tapi maaf, say, beda, say. Gue nggak kayak gitu. Gue tergantung mood, say. Gue ada di mana, gue nggak bisa kayak gitu. Gue nggak bisa diatur orang. Jadi gue seperti ini gue gitu loh. Dan gue lahir sebagai Dewi Persik, itu sebagai penyanyi profesinya. Jadi tanpa gue ngomongin orang pun, tanpa gue bermasalah sama orang, gue pasti diundang untuk nyanyi, say. Gitu. Kenapa spermanya nggak dimasukin, Mbak? Denny, Zempri, lu siapa lu mau tanya-tanya kayak gitu? Lu wartawan? Atau siapa? Lu kenalan dulu sama gue. Sini lu, datang ketemu sama gue, lu tanya-tanya sperma lu. Sini lu ketemu sama gue. Ngomong sini sama gue, kenapa spermanya nggak dimasukin? Kalau lu laki gue pasti akan ngomong sama lu. Lu siapa? Gitu loh. Tak malu, lu tuh laki-laki punya attitude, tanya-tanya kayak begitu kayak orang nggak berpendidikan lu. Attitude lu tuh di mana? Kalau lu kepingin orang lain punya attitude yang baik, lu juga harus punya attitude yang baik. Kalau bicara tuh yang enak gitu loh. Jadi orang pun juga ini. Kenapa gue marah-marah? Gue mau mens. Gue mau mens nih. Makanya jangan disenggol gue bacok lu macem-macem sama gue. Jangan diladenin, mam. Gue nggak perlu ke kantor polisi, capek. Ngapain gue ke kantor polisi? Kalau mau macem-macem sama gue, berantem sini di ring. Gak perlu, capek di kantor polisi, jadi tersangka, jadi ini, alah males. Ngapain? Mendingan ketemu langsung jotos-jotosan, nonjok, itu baru bener. Itu gue, gitu loh. Jadi kalau misalkan lu mau nyamain jangan kayak begitu. Ya dasar yang punya attitude ya dong, ya babi ya. Iya bener dia. Emang babi itu orang gak punya attitude. Babi itu binatang emang. Coba kalau dia manusia, dia pasti tahu diri gitu loh. Emang babi itu orang. Gitu loh. Jadi nomor satu itu orang tuh harus bisa tahu perasaan orang lain. Tahu unggah-ungguh gitu loh. Tahu sopan. Lu pingin orang lain sopan sama lu tapi diri lu gak sopan gitu. Nah makanya orang diem, orang manggil sayang, itu bukan berarti orang itu berarti tandanya masih merendah. Masih baik. Tapi kalau lu udah digituin masih aja kurang ajar, ya lain ceritanya gitu loh. Orang sabar itu kan ya gak ada batasnya memang. Tapi sekali-sekali kalau buat gue mah gak perlu di kantor polisi buat gue mah. Mami semangat, jangan ngerusak hari demi orang yang gak penting. Jangan ngerusak hari demi orang yang gak penting. Ngerusak hari. Hari lidah maksudnya? Hari. Oh ya. Mami ngomong bahasa Madura. Waktu ini cek rekening, hitung dulu duit masuk. Stop. Ha. Engkor ya, tak kira macam-macam orang. Tapi mon orang roh macam-macam bingko, ekek bingko. Ya, cek pada aking kok roh abis saparo tak tahu kok. Mon kok lahir roh lah nama mana Dewi Persik, penyanyi. Jadi cek pada aki. Mon kok bener orang gila yang benar ngamok. Engkok ngamok bedebek tona. Mon beda orang saya kurang ajar ya, mok bingko. Tapi mon beda orang saya bisa menghargai orang ya tak ya mok. Nah, mon orang gila. Orang neneng ya amok, orang tak neneng ya amok, orang gila nama ngerti. Nah, artinya translate-nya adalah begini. Saya itu bukan orang gila. Kalau orang itu nggak macem-macem sama saya nggak akan mungkin marah. Nah, orang gila itu ada orang yang bermasalah marah, nggak ada orang yang bermasalah itu marah. Itu orang gila. Jadi kalau orang marah itu manusiawi karena dia punya otak, pikiran, hati dan perasaan. Jadi kalau kamu gak kepingin orang lain itu marah sama kamu harus bisa menjaga hati perasaan orang lain. Itu translate-nya. Ya. Enak kan? Ya kok Mami jangan marah-marah nanti cepet tua. Cepet tua itu kalau marah-marah mulu dan suka cari masalah sama orang itu cepet tua. Kalau gue kenapa awet muda? Gue marah pada tempatnya. Ketemu sama orang yang kurang ajar, gak perlu marah-marah sini. Gue gak perlu pakai nyindir-nyindir. Kalau perlu gue jotos, gue tonjok. Itu gue. Jangan macem-macem dengan orang yang diam. Jangan macem-macem dengan orang yang menghargai orang lain. Jangan macam-macam dengan orang yang
kalem. Apabila dia marah, apabila dia tidak mengusik orang, dia bisa nekat loh. Jadi harus hati-hati ya. Gitu. Kalem-kalemnya saya, hai sayang, hai ini, hati-hati loh ya. Jadi kalau misalkan kita sudah santai, kita sudah kalem, musik. Karena kita nggak bakalan ngusik orang. Karena kerjaan saya banyak, saya itu penyanyi. Saya tuh bos, saya tuh punya restoran, saya punya karyawan. Jadi kalau misalkan ngurus hal-hal yang kayak begituan itu buang-buang waktu. Ya, sudah tahu kan? Nah, gimana caranya? Dan saya itu mau konser Desember ini. Jadi saya mesti latihan, saya mesti pool dance, saya mesti aerie, saya mesti belly dance, saya mesti R&B, gerak nari, saya mesti belajar vokal. Itu setan loh Mbak Sati, Azam, Alif, siapa itu Mbak? Setan, iblis aja sekalian Mbak, Torko pas colon Mbak. Gak usah pakai itu, sini lu ngentot sama gue. Jen France, crop aja itu, Jen France tuh. Janco itu, Jeff France itu. Crop tuh, crop. Ya, awas lu ya. Sini ketemu sama gue, lu ngapain lu pakai ngomong kayak begitu? Ketemu dong. Kalau lu berani, nggak perlu pakai akun-akun bodong, goblok, bencong. Sini ketemu lu sama gue sini. Ya akun bodong lah, munafik, takut, bisa cuma keluar-keluar. Kalau keluar-keluar aja teriak-teriak. Sini ketemu sama gue lo. Gitu, nggak perlu, aduh. Lu mah di mana-mana orang yang berisik itu penakut. Percaya dia sama saya. Percaya deh. Orang yang diem, orang yang nggak pernah ikut campur urusan orang yang nggak aneh-aneh, sekali marah lu bisa mati lu. Makanya hati-hati ya kalau jaga mulut.